untuk melakukan tindak kekerasan dan membawa senjata. Ada bukti senjatanya, ada proyektilnya. Jagalah mulutmu, jangan kau asal bicara. Demi Tuhan, aku tak terima. Dipersenjatai adalah fitnah besar, bohong besar. Tidak ada satupun pengawal kami yang dipersenjatai. Nah, saudara, saya ingin jelaskan satu hal lagi yang juga saya jelaskan. Ada tertawaan publik semula. Ya. Masyarakat banyak yang ngejek, nyinyir gitu. Kenapa kok orang mati dijadikan tersangka? 6 laskar itu kan dijadikan tersangka oleh polisi. Itu hanya konstruksi hukum, dijadikan tersangka sehari. Kemudian sesudah itu dinyatakan gugur. Zalim aparat kepolisian. Aziz juga menilai aparat penegak hukum sudah bertindak sewenang-wenang mempermainkan hukum. Dalam pasal 77 KUHP dijelaskan bahwa kewenangan menuntut pidana dihapus jika tertuduh meninggal dunia. Aziz menyebut aturan dalam pasal tersebut sudah jelas bahwa orang yang sudah meninggal tidak bisa ditetapkan dalam tersangka dalam ilmu hukum. Karena apa? Karena konstruksi hukum yang dibangun oleh Komnas HAM itu ada orang yang terdiri atau yang bernama Laskar FP itu kemudian itu memancing aparat. Saat kejadian, tidak ada satupun di antara kami, baik saya dan keluarga, maupun seluruh laskar pengawal yang begitu setia, yang mengira kalau yang melakukan pengejaran, mepet, mengganggu adalah dari kepolisian. Sama sekali kami tidak pernah menduga, kami tidak pernah mengira, apalagi kami menuduh. Untuk melakukan tindak kekerasan dan membawa senjata. Ada bukti senjatanya, ada proyektilnya. Tanpa senjata. Itu kedua yang ingin saya sampaikan. Dan poin ketiga, bahwa tuduhan kalau pengawal-pengawal kami dipersenjatai adalah fitnah besar, bohong besar. Tidak ada satupun pengawal kami yang dipersenjatai. Lihat semuanya, ini pembantaian dan penyiksaan. Ya. Saya Mohon, anak-anak kami sudah dibunuh, sudah dibantai, tetap saja difitnah. Itu benar, itu sangat keji. Untuk melakukan tindak kekerasan dan membawa senjata. Ada bukti senjatanya, ada proyektilnya. Itu ingat, yang berbuat dusta dalam urusan ini akan ada musibah dari Allah besar buat anda, diri anda. Dan anda dengan Allah, kalau anda selamat dari hukuman di dunia, kalau anda tidak jujur, anda tidak akan selamat hukuman di alam barzah dan akhirat. Ini tanda cinta kami untuk anda. Untuk melakukan tindak kekerasan dan membawa senjata. Ada bukti senjatanya, ada proyektilnya. Ingat, yang berbuat dusta dalam urusan ini akan ada musibah dari Allah besar buat anda, diri anda. Mari kita mohon semuanya jangan lewatkan. Baik anda yang membenci FPI atau yang cinta FPI, ngadu kepada Allah setiap saat.
Dan kepada aparat semua yang akan menangani permasalahan ini, ingat hitungan Anda dengan Allah. Kalau Anda selamat dari hukuman di dunia, kalau Anda tidak jujur, Anda tidak akan selamat hukuman di alam barzah dan akhirat. Ini tanda cinta kami untuk Anda. Bahkan di laporan Komnas HAM itu ada juga nomor telepon orang yang memberi komando. Siapa? Gitu. Jagalah mulutmu, jangan kau asal bicara. Demi Tuhan, aku tak terima. Wa makaru wa makarullah, Allahu khairul makirin. Rencana jahat yang kalian buat, apapun yang kalian lakukan, Allah punya rencana yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan nasrul minallah wa fathun qarib. Nah, oleh karena sekarang 6 orang terbunuh ini yang kemudian menjadi tersangka, dicari pembunuhnya, maka dikonstruksi dulu dia tersangka karena dia memancing aparat untuk melakukan tindak kekerasan dengan membawa senjata. Jagalah mulutmu, jangan kau asal bicara. Demi Tuhan, aku tak terima. Nah, sesudah itu baru siapa yang membunuh 6 orang ini, yang memancing ini. Nah, sesudah itu baru siapa yang membunuh 6 orang ini, yang memancing ini. Jagalah mulutmu, jangan kau asal bicara. Demi Tuhan, aku tak terima. Nah, baru ketemu 3 orang polisi yang ditemukan oleh Komnas HAM itu 3 orang. Nah, sesudah ini ditemukan konstruksi hukumnya, baru 6 orang itu diumumkan oleh polisi perkara. Tindakan zalim aparat kepolisian. Aziz juga menilai aparat penegak hukum sudah bertindak sewenang-wenang mempermainkan hukum. Dalam pasal 77 KUHP dijelaskan bahwa kewenangan menuntut pidana dihapus jika tertuduh meninggal dunia. Aziz menyebut aturan dalam pasal tersebut sudah jelas bahwa orang yang sudah meninggal tidak bisa ditetapkan dalam tersangka dalam ilmu hukum. Perkaranya gugur. Dalam bahasa yang sering umum disebut SP3, tapi tidak usah SP3. Itu cukup dikatakan perkaranya gugur sesuai dengan ketentuan undang-undang bahwa tersangka yang sudah meninggal perkaranya gugur. Itu cukup, selesai perkaranya gugur, lalu selesai perkaranya gugur, lalu siapa yang membunuh 6 orang ini? Mata kiri Pak Munarman berarti sudah cocok ya? Iya, ini kena aniaya ini. Iya. Ini kena aniaya. Ini kena aniaya. Ini di bagian mata kiri. Tapi aman nggak? Iya. Senyum. Ini jantung ditembak di bagian besar. Oh, 2. Ini di sini bos. Jadi 4 tuh. 4 di belakang kuping. 5 gitu. Di belakang kuping itu lagi. Kita lecet itu. Ini. Itu tembakan bro. Oh ini pecah sampai sini. 5 berarti 5. Kepala pecah. Oh ini sampai sini. Panjang. Oh panjang. Oh retak nih. Oh retak dapat. Disiksa. Digepuk itu. Disiksa. Ingat. Bab hudud, larangan-larangan Allah atau hukuman-hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena had itu bisa berarti batasan atau hukuman atau larangan. Jadi sekaligus menerangkan tentang larangan juga sekaligus menerangkan tentang hukuman. Adapun pada malam hari ini kita sebagai menyambung pembicaraan pada malam Jumat yang lalu, seterusnya adalah fi hadil qadfi, di dalam menerangkan masalah had atau hukuman menuduh. Berat ya. Hukuman
menuduh atau larangan menuduh sekaligus hukuman menuduh itu sendiri. Nah, adapun yang dimaksud menuduh di sini adalah ta'rifuhu, adapun definisi ataupun ta'rif, pengertian dari qadfu itu sendiri atau qadah biasanya disebutkan seperti itu adalah al-qadfu, adapun qadah atau qadfu menuduh, huwa ramyu, yaitu menuduh